Bahasa yang rusak. Di zaman kita ini, tidak ada yang namanya menjauhkan diri dari politik. Semua masalah adalah masalah politik. Dan politik itu sendiri adalah kumpulan kebohongan, penghindaran, kebodohan, kebencian, dan skizofrenia. Kata George Orwell dalam artikelnya Politics and the English Language pertama kali dimuat pada Horizon April 1946. Orwell adalah sastrawan, penulis esai, dan kritikus asal Inggris. Ia lahir di Motihari, India pada 25 Juni 1903 dan meninggal pada 21 Januari 1950 di London, Inggris. Beberapa bulan setelah karyanya yang tersohor 1984 terbit. Akibat dari kediktatoran rezim, bahasa menjadi rusak dan buruk. Orwell menunjuk pada bahasa Rusia, Italia, dan Jerman, negara-negara di mana pernah hidup rezim diktator seperti Stalin, Hitler, dan Mussolini. Dia mungkin menunjuk pada penggunaan bahasa untuk propaganda yang dipenuhi dengan kebohongan dan manipulasi. Jika pikiran merusak bahasa, bahasa juga bisa merusak pikiran, kata Orwell. Bahasa yang digunakan oleh pikiran-pikiran yang rusak dapat merusak bahasa itu sendiri. Tapi, ketika bahasa yang rusak itu sudah menjadi biasa atau telah berulang-ulang digunakan, maka giliran bahasa yang dapat merusak pikiran. Tanggal 19 dan 20 November 2019 lalu, saya menghadiri forum dialog dan kerjasama lintas iman yang dilaksanakan oleh Dian Interview Day di Yogyakarta. Pembicara kunci pada forum itu adalah Daniel Dakidae. Dakidae yang juga pendiri Dian Interview Day menyebut istilah kerancuan terminologi untuk menunjuk pada konstruksi-konstruksi kata yang bias atau bergeser dari pengertian asalnya. Dia mencontohkan istilah yang lagi populer sekarang ini, yaitu radikalisme. Kita perlu meninjau ulang istilah ini, sebab ia rupanya telah bergeser jauh dari pengertiannya, ujar Dakidae. Istilah radikalisme telah menjadi semacam kode operasi untuk semua tindakan kekerasan yang melibatkan simbol agama. Padahal, kata Dakidae, pada dasarnya semua agama menginginkan umatnya untuk kembali ke radiks atau akar atau substansi ajaran agama. Dakidae lalu mengusulkan, mungkin yang tepat untuk menyebut praktik beragama yang permisif atau bahkan melegalkan penggunaan kekerasan untuk tujuan tertentu sebagai ekstremisme. Menjalankan ajaran dan praktek agama yang substansial atau mengacu dari akar kebenaran, mestinya mendorong setiap orang untuk menghayati kebenaran iman. Ini lalu menjadi spiritualitas bagi umat beragama untuk mengusahakan kehidupan yang adil dan damai. Negara perlu bahasa untuk politik kontrolnya. Di masa Orde Baru terdapat akronim-akronim seperti SARA, Itsus, NKKBKK, Kopkantip, P4, Repelita, PKK, hingga operasi kekerasan fisik negara yang diberi nama Petrus. Istilah-istilah itu menjadi kode dalam bahasa Orde Baru. Suatu masa di mana politik ternyata dalam keadaan rusak parah oleh kebohongan-kebohongan pembangunan, kesejahteraan yang semua dirangkum dalam frasa menuju era tinggal landas. Bahasa yang rusak di tengah kerusakan politik digunakan untuk memanipulasi realitas. Seorang yang terbukti melakukan kejahatan menggelapkan uang negara ketika ditangkap KPK, kepada wartawan masih sempat mengeluarkan kata-kata agamis. Saya menerima ini sebagai cobaan dari Tuhan. Ungkapan ini dapat dibandingkan dengan ujaran-ujaran di media sosial oleh kelompok-kelompok berjubah agama selesai menjahati orang lain. Kata mereka demi tegaknya hukum Allah. Pada sebuah artikel yang saya bagikan di media sosial, yang di dalamnya menggunakan kata daya magis untuk menyebut salah satu kekuatan agama-agama mengikat umatnya, seseorang menanggapi dengan berkomentar bahwa kata magis tidak cocok digunakan untuk agama. Katanya istilah itu lebih cocok untuk menyebut kekuatan gaib yang berkaitan dengan kuasa gelap atau sihir. Dia lupa, kata magis berasal dari kata Yunani magos, kata yang juga dipakai untuk menyebut beberapa orang dari timur yang datang melihat bayi Yesus yang baru lahir. Merekalah yang disebut orang-orang Majus itu. Kerusakan kata, terminologi, dan bahasa merefleksikan pula kerusakan pengertian, pemahaman, dan kesadaran dan pengetahuan. Kata atau bahasa yang rusak tidak lagi mengungkap kebenaran. Kata atau istilah sebagai kode operasi, sebagai kode kontrol, sebagai kode
politik manipulatif, lalu bahasa dalam hoaks, dalam propaganda, dan dalam kebohongan-kebohongan politik merefleksikan kerusakan peradaban. Sebab bahasa dalam bentuk tulisan, lisan, atau isyarat adalah medium bagi manusia untuk menyatakan keberadaannya sebagai manusia, alat untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran. Bahasa menjadi sarana untuk memproyeksikan tindakan. Bahasa mengungkap pikiran dan juga iman. Ketika bahasa rusak, maka rusak pula semua itu. Rusak pula kehidupan bersama. Demikian.